Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya Baik. pada malam hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kita juga pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan sesi konseling yang kedua. Dan saya juga masih melihat teman-teman semua di sini masih sangat semangat sekali untuk melaksanakan sesi konseling yang kedua ini. Saya juga mau mengingatkan kembali bahwasannya pada sesi konseling ini ada 3 asas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada asas kesukarelaan, di mana saya harap teman-teman berada di sini atas dasar kesukarelaan teman-teman semua tanpa adanya paksaan dari siapapun. Juga asas yang kedua ini ada asas keterbukaan, di mana saya harap selama 45 menit ke depan teman-teman akan terbuka satu sama lain ya. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan, di mana saya harap teman-teman yang ada di sini bisa merahasiakan kepada pihak-pihak yang tidak diberikan izin untuk mengetahui apapun yang ada pada sesi konseling kali ini. Lalu saya juga akan mengingatkan lagi bahwasannya sesi konseling kali ini akan dilaksanakan selama 1 sesi, di mana kurun waktunya itu 45 menit. Teman-teman ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oke, sudah paham ya. Saya harap teman-teman sampai 45 menit ke depan bisa saling menanggapi satu sama lain dan juga memperhatikan tanpa memotong setiap pendapat dari teman-teman yang ada di sini ketika sedang berbicara, sehingga kita bisa mencapai tujuan konseling kali ini dengan baik begitu. Sebelum saya pada tahap selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan sebelum saya kepada permasalahan yang akan kita selesaikan, saya akan bertanya dulu kepada Saudara Jilan begitu terkait permasalahan yang sudah kita selesaikan di sesi konseling yang pertama ya, Saudara Jilan. Ya, Bu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan mereview terkait perubahan apa yang kiranya dirasakan oleh Saudara Jilan setelah kita melakukan sesi konseling yang kemarin. Perubahan dari diri saya menjadi lebih percaya diri dan juga banyak motivasi dari teman-teman dan ya. Oke, berarti perubahan yang terjadi Saudara Jilan lebih percaya diri dan lebih nyaman begitu ya. Sudah tidak bingung lagi begitu Saudara Jilan? Ya, Bu. Oke. Jika diskalakan nih Saudara Jilan ya, dari 1 sampai 10 kiranya 1 itu Saudara Jilan merasakan sangat puas sekali dan 10 itu sangat tidak puas sekali, kira-kira ada di skala berapa perubahan yang terjadi kepuasannya? Di skala 4, Bu. Oke, di skala 4 merupakan skala yang cukup tinggi begitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya selain daripada apa yang sudah terjadi atau yang sudah berubah untuk Saudara Jilan, kiranya untuk saat ini apa sih yang Saudara Jilan rasakan setelah kita melakukan sesi konseling yang pertama? Nah, yang tadi, Bu, saya lebih percaya diri dan juga hasil keputusannya yaitu positif, juga sangat senang. Oke, berarti hal-hal yang dirasakannya sangat senang begitu ya? Ya, benar. Oke, kalau boleh tahu nih, kan kemarin kita sedang menunggu pengumuman UTBK begitu ya? Kira-kira hasilnya masuk atau tidak? Alhamdulillah lulus. Oke, alhamdulillah lulus. Teman-teman boleh. Berarti tidak bingung lagi ya akan memilih ujian mandiri atau swasta begitu? Ya, benar. Oke, nah sebelum kita ke permasalahan yang selanjutnya nih, kiranya ada nggak sih hal-hal yang perlu disampaikan kepada di sini teman-teman yang kiranya masih pelajar agar nantinya bisa mempersiapkan, apa sih hal-hal yang dipersiapkan untuk bisa lolos di UTBK begitu? Boleh saya persilahkan. Persiapan yang pertama adalah yang pasti belajar. Oke. Dan jangan lupa untuk nilai rapot harus bagus, karena itu
jalan yang cukup lumayan bagus untuk masuk ke perguruan kuliahan, dan juga jangan bermalas-malasan. Oke, berarti dari saudara Jilan sendiri ada sedikit tips gitu ya untuk bagaimana sih kita bisa lolos ke UTBK, yaitu tetap giat belajar, tidak boleh malas, dan juga mengupayakan untuk bisa mendapatkan masuk ke kampus melalui jalur SNM begitu ya. Ya. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya nih, saya akan setelah mereview permasalahan dari saudara Jilan, di sini saya akan mengingatkan kembali terkait permasalahan yang akan kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Permasalahan yang akan kita selesaikan ini yaitu permasalahan dari saudara Imam, di mana pada kesempatan kemarin saudara Imam mengatakan bahwasannya sedang merasa kebingungan dan juga kesulitan untuk mencari pekerjaan dikarenakan usia yang sudah mencapai batas dalam melamar pekerjaan nih. Nah, sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kepada saudara Imam dari teman-teman semua? Bila mana ada permasalahan yang masih belum dimengerti begitu, saya persilahkan. Dari saudara Najla mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari saya, apakah pernah bekerja di pabrik-pabrik sebelumnya? Iya. Oke, jadi saudara Najla menanyakan apakah saudara Imam pernah bekerja di perusahaan begitu ya? Apakah pernah saudara Imam? Pernah, Bu. Oke, pernah. Mungkin dari saya, Bu, Oke, dari saudara Najwa ya, mulai saya persilahkan. ingin bertanya kepada saudara Imam, apakah pernah bekerja di perusahaan apa saja? Oke, jadi saudara Najwa bertanya saudara Imam ini pernah bekerja di mana saja begitu. Boleh saudara Imam dijawab terlebih dahulu? Oke, baik Bu. Mungkin ada banyak beberapa perusahaan yang saya pernah bekerja. Oke, jika boleh kami tahu nih, coba sebutkan pernah bekerja di mana saja. Satu, pernah saya bekerja di perusahaan pembuatan obat. Oke, lalu? Dua, saya pernah bekerja di suatu perusahaan Epson. Oke, ada lagi? Sudah sih Bu. Oke, jadi sejauh ini saudara Imam sudah bekerja di dua perusahaan. Yang pertama di perusahaan obat dan juga perusahaan Epson begitu, saudara Najwa. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin tanyakan, saudara Jilan? Ya, Bu, dari saya. Oke, saya Apakah Pak persilakan. Imam sebelumnya sudah mempunyai usaha-usaha kecil-kecilan gitu mungkin? Oke, saudara Jilan bertanya apakah saudara Imam pernah mencoba membuka usaha sejauh ini. Boleh saudara Imam dijawab terlebih dahulu? Mungkin kalau ke usaha saya belum. Soalnya kan saya masih pengen bekerja di suatu perusahaan. Oke, jadi Mencari modal intinya. Oke, berarti saudara Imam belum mencoba membuka sebuah usaha karena masih mencoba mencari modal begitu. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan? Boleh, saya persilahkan. Masih saya beri waktu. Mungkin dari saya ya Bu, Oke, saya persilahkan saudara Atrial. untuk saudara Imam, mungkin apa ada niatan lagi untuk bekerja di perusahaan lain seperti di bidang apa gitu? Oke, berarti pertanyaan dari saudara Atrial, kira-kira saudara Imam berencana bekerja di perusahaan yang seperti apa lagi? Boleh saudara Imam dijawab terlebih dahulu? Oke baik Bu, mungkin untuk perusahaan kedepannya sih mungkin saya mencari saya ke otomotif itu. Oke, berarti saudara Imam akan berencana bekerja di bidang otomotif begitu ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin tanyakan lagi? Ada Bu, Oke, boleh saudara Adam, saya persilahkan. mungkin dari saya, kalau boleh tahu pendidikan terakhir saudara Imam dan lulusan apa? Oke, tadi saudara Adam bertanya kira-kira saudara Imam ini pendidikan terakhirnya apa begitu. Boleh saudara Imam dijawab terlebih dahulu? Oke baik Bu, mungkin dari
lulusan terakhir saya ke D3 untuk jurusan teknik. Oke, berarti pendidikan terakhirnya ini ya, D3 di jurusan teknik ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin tanyakan lagi? Mungkin dari saya ya Bu, Oke. untuk nanya Saudara Atria. universitasnya di mana? Oke, pendidikan lulusan dari mana Saudara Imam mengampu D3-nya? Nah, boleh dijawab terlebih dahulu. Lebih baik di Universitas Polban. Oke, di Polban ya. Jadi Saudara Imam ini mengampu D3 tekniknya di Politeknik Bandung. Lulusan tahun berapa kalau boleh saya tahu? 18. Oke, sebelum kita ke permasalahannya nih, saya ingin bertanya lagi, apakah ada yang ingin tanyakan kepada Saudara Imam dari teman-teman? Apakah sudah Tidak. cukup? Bu. Oke, sudah cukup ya. Jadi Saudara Imam ini memiliki permasalahan karena kesulitan mencari pekerjaan akibat usianya yang sudah mencapai batas maksimal dalam melamar pekerjaan. Adapun sebelumnya Saudara Imam ini sudah pernah bekerja di beberapa perusahaan seperti perusahaan obat dan juga di Epson. Terkait pendidikannya, Saudara Imam ini mengampu D3 teknik di Politeknik Bandung. Nah, saya akan langsung saja memasuki tahap yang selanjutnya, di mana kita akan sama-sama mencarikan alternatif terbaik untuk Saudara Imam mengatasi permasalahannya ya. Nah, untuk yang pertama nih, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin mengajukan saran terbaiknya dulu sebelum saya ini tunjuk mungkin? Barangkali ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu. Oke, saya mulai saja dari Saudara Najla mungkin. Saya persilahkan, kira-kira menurut Saudara Najla, apa sih yang bisa Saudara Imam lakukan untuk sedikit menyelesaikan permasalahannya saat ini? Mungkin dari saya lebih ditingkatkan lagi untuk kreativitasnya. Oke, jadi saran dari Saudara Najla, Saudara Imam sebaiknya meningkatkan kreativitasnya saja terlebih dahulu. Betul. Gitu. Oke, yang selanjutnya mungkin dari Saudara Adam, saya persilahkan. Mungkin dari saya untuk Saudara Imam bisa mencoba untuk ngelamar kerja ke coffee shop atau kedai kopi gitu, karena tidak ada memandang usia atau gimana atau lulusan dan ya. Oke, berarti dari Saudara Adam menyarankan untuk Saudara Imam sambil menunggu pekerjaan yang tetap mungkin ya, dia bisa melamar ke coffee shop karena di situ memang tidak ada batasan usia begitu. Ya. Oke, yang selanjutnya mungkin dari Saudara Atrial, saya persilahkan. Mungkin untuk saran dari saya ya Bu, untuk Saudara Imam, untuk membuka bengkel usaha. Oke, jadi saran dari Saudara Atrial, Saudara Imam bisa mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan seperti membuka bengkel begitu ya. Iya. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin dari Saudara Jilan, boleh saya persilakan. Dari saya untuk Saudara Imam, alangkah baiknya mencoba menjadi kurir ya, karena zaman sekarang itu instan ya, banyak yang instan. Oke, berarti saran dari Saudara Jilan itu karena melihat potensi atau peluang yang besar dari perusahaan jasa pengiriman. Jadi Saudara Jilan menyarankan agar Saudara Imam mencoba untuk melamar ke perusahaan jasa pengiriman begitu ya. Oke, saran yang selanjutnya mungkin dari Saudara Azmi, saya persilahkan. Untuk Saudara Imam mencoba bekerja sama dengan teman. Oke, jadi saran dari Saudara Azmi, sebaiknya Saudara Imam mencoba untuk bekerja bersama dengan teman begitu ya. Ya. Oke, untuk solusi yang selanjutnya saya persilakan dari Saudara Aura mungkin. Mungkin solusi dari saya membuka usaha industri. Oke, jadi hampir sama ya dengan Saudara Atrial.
solusi dari saudara Aurel ini menyarankan agar saudara Imam ini mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan begitu. Oke, solusi yang terakhir mungkin dari saudara Najwa, saya persilahkan. Mungkin dari saya solusi dari saya sebaiknya saudara Imam melamar ke pekerjaan yang tidak ada batas usianya. Oke, jadi hampir sama mungkin ya dengan saudara Adam, bahwasannya saran dari saudara Najwa ini menyarankan saudara Imam untuk melamar atau mencari pekerjaan yang tidak ada batas maksimal usia ketika melamarnya. Oke. Untuk yang selanjutnya mungkin teman-teman adakah saran lain yang bisa teman-teman berikan untuk saudara Imam selain dari yang tadi? Boleh, saya persilahkan. Tambahan Bu dari saya. Oke, saudara Jilan, saya persilahkan. Mungkin zaman sekarang itu zamannya game mobile ya. Saya ingin bertanya dulu kepada saudara Imam, Ya, boleh. apakah saya saudara persilahkan. Imam suka bermain game mobile? Oke, saudara Imam, tadi saudara Jilan bertanya apakah saudara Imam sendiri itu menyukai game begitu? Mungkin sekarang saya lagi bermain game online. Oke, jadi saudara Imam untuk saat ini kebetulan sedang bermain game online seperti itu. Lalu ada lagi yang ingin disampaikan ke saudara Jilan? Mungkin ada usaha satu dari mobile dan juga berpenghasilan cukup besar dan juga tanpa modal gitu, cuman bermodalkan handphone dengan internet saja begitu Bu. Mungkin pekerjaannya adalah menjoki online, karena menjoki akun seseorang itu akan jadi peluang usaha yang cukup besar untuk sekarang dan juga berpenghasilan cukup besar karena bisa mencapai dalam per bulan omsetnya bisa mencapai 2 digit gitu. Oke, jadi tadi ada saran tambahan. Oke, jadi tadi ada tambahan baru ya dari saudara Jilan yang menyatakan bahwasannya untuk saat ini ada usaha sebagai joki game online begitu, dimana saudara Jilan menyatakan bahwasannya menurut survei yang sudah mungkin diketahui oleh saudara Jilan sendiri begitu ya, bahwasanya menjadi joki game online itu saat ini bisa menghasilkan pendapatan hingga 2 digit begitu, sehingga saudara Imam setidaknya bisa mengumpulkan modal untuk misalnya ingin membuka usaha kecil-kecilan begitu ya saudara Jilan. Ya benar Bu. Oke, ada lagi mungkin yang dari teman-teman solusi lain yang bisa diberikan untuk saudara Imam, saya persilahkan. Boleh. Terkait permasalahannya saat ini, kira-kira apa sih yang harus saudara Imam lakukan agar setidaknya tidak hanya berdiam diri saja begitu? Boleh, saya persilahkan lagi. Ada mungkin dari saudara Najwa? Cukup. Oke, dari saudara Aurel mungkin ada? Yang lain? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Mungkin dari saudara Imam sendiri nih, saya ingin bertanya, apakah menurut saudara Imam solusi-solusi dari teman-teman ini cukup membantu atau membutuhkan solusi lain yang kiranya menurut saudara Imam bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat begitu? Oke baik Bu, mungkin untuk jangka yang dekat solusinya ini sangat membantu buat saya untuk jangka Jadi- yang dekat. Oke, jadi solusi dari teman-teman yang tadi sudah disampaikan menurut saudara Imam itu dirasa cukup membantu untuk mengatasi permasalahan dari saudara Imam nih. Oke, dari solusi-solusi yang telah diberikan nih, kira-kira menurut saudara Imam solusi dari siapa sih yang kiranya akan mungkin dilakukan paling dekat setelah sesi konseling ini mungkin? Kira-kira solusi dari siapa? Mungkin untuk solusinya ke solusi part time gitu kan. Oke. Saudara Oke, berarti saran dari saudara Jilan ataupun dari saudara Adam ya, begitu, ya, yang mana menyarankan saudara Imam bisa menjadi kurir atau bisa juga
melamar ke coffee shop, di mana biasanya memang tidak ada batasan usia dan juga bisa dilaksanakan secara part time. Oke, untuk teman-teman yang lain nih mungkin apakah ada lagi yang ingin teman-teman sampaikan yang bisa membantu permasalahan dari saudara Imam? Saya persilahkan. Oke, sudah cukup? Tidak ada lagi? Tidak. Oke, mungkin saya ingin bertanya saja ya kepada saudara Imam terlebih dahulu. Menurut saudara Imam nih, kira-kira rencana yang akan saudara Imam lakukan ke depannya itu seperti apa sih? Mungkin untuk kedepannya untuk mencoba melamar ke perusahaan dulu ya Bu. Oke, jadi saudara Imam tetap menginginkan untuk mencari pekerjaan tetap di perusahaan gitu ya. Oke, saya jika saya memberikan sebuah dampak buruknya begitu ya, atau pahitnya begitu, apabila saudara Imam hingga usia yang saat ini, kalau boleh saya tahu, ada di usia berapa? 25 tahun. Oke, saat ini 25 tahun ya. Nah, kan semakin bertambahnya usia tentu saja akan semakin sulit untuk melamar ke perusahaan ya, begitu. Saudara Imam juga pasti sudah tahu seperti itu budayanya begitu. Nah, kira-kira adakah backup plan atau rencana yang bisa saudara Imam lakukan apabila mencari pekerjaan di perusahaan itu tetap tidak membuahkan hasil begitu? Mungkin kalau setidaknya tidak ada perusahaan yang bisa menerima saya, mungkin saya akan mencoba untuk membuka usaha. Oke, jadi kalau misalnya melamar ke perusahaan itu tidak membuahkan hasil, saudara Imam akan mencoba untuk membuka usaha. Kalau boleh saya tahu nih, usaha apa nih kira-kira yang akan saudara Imam buka gitu dalam apabila yang menjadi rencana kedua begitu? Mungkin ke teknik aja Bu. Oke, jadi Otomotif. jadi saudara Imam akan membuka usaha yang mana bisa membantu saudara Imam juga untuk mengembangkan skill yang sudah didapatkan. Adakah dari teman-teman yang lain yang bisa memberikan solusi lain terkait permasalahan dari saudara Imam ini? Boleh saya persilahkan? Mungkin dari saya ya Bu, Boleh, untuk saudara Imam. Adria. Mungkin kan saudara Imam mempunyai hobi otomotif ya. Nah, itu bisa menjadi profesi apa di bidang otomotif untuk menjadi YouTuber kayak gitu-gitu. Oke, berarti saudara Adria menyarankan agar memanfaatkan hobi terhadap otomotif ini menjadi salah satu bentuk profesi begitu ya. Saya memberikan kesempatan lagi kepada teman-teman semua apabila ada yang ingin menambahkan solusi untuk penyelesaian permasalahan dari saudara Imam, saya persilahkan. Mungkin dari saya Bu, Oke, saya persilahkan saudara Adam. untuk saudara Imam, sambil menunggu pekerjaan yang pas dan jelas, saudara Imam bisa menambah relasi untuk mencari pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak kepada yang sudah berpengalaman. Oke, berarti menurut saudara Adam, saudara Imam sambil menunggu diterima di pekerjaan yang diinginkan, saudara Imam bisa memperluas relasi agar bisa mendapatkan informasi apabila ada yang membuka lowongan kerja begitu ya. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang masih ingin memberikan solusi terkait permasalahan saudara Imam? Atau sudah cukup? Cukup. Oke, sudah cukup ya. Saya ingin bertanya nih untuk saudara Imam, kan tadi sudah ada 3 solusi terbaru untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari saudara Imam. Kira-kira dari saudara saran dari saudara Jilan, saudara Atria, dan juga dari saudara Adam, kiranya dari ketiga solusi yang terbaru ini, solusi yang mana yang akan dilakukan oleh saudara Imam dalam jangka waktu dekat?
Mungkin ke arah saudara Jilan. Oke, jadi saudara Imam mungkin akan mencoba untuk melamar ke perusahaan jasa pengiriman, begitu. Kan tadi ya saudara Imam sudah mendapatkan 3 solusi baru nih terkait penyelesaian permasalahannya nih. Saya ingin bertanya kira-kira dari solusi-solusi terbaru ini ada di skala berapa sih menurut saudara Imam dapat membantu saudara Imam, di mana 1 itu sangat membantu sekali dan 10 itu tidak membantu sekali. Kira-kira menurut saudara Imam solusi dari teman-teman ini membantu saudara Imam di skala berapa? Mungkin ke skala 4. Oke, cukup tinggi berarti ya. Jadi menurut saudara Imam saran-saran dari teman-teman ini cukup membantu saudara Imam untuk menyelesaikan permasalahan dari saudara Imam. Oke, untuk yang selanjutnya nih mungkin saya ingin bertanya. Dari tadi kan saudara Imam mengatakan bahwasannya akan melakukan untuk melamar ke pekerjaan, lalu juga akan mencoba melamar ke menjadi kurir atau bisa melamar ke part time seperti coffee shop. Nah, kira-kira nih seberapa besar sih usaha yang akan saudara Imam lakukan untuk melaksanakan solusi tersebut jika diskalakan gitu, dimana 1 itu sangat bersungguh-sungguh sekali dan 10 itu sangat tidak bersungguh-sungguh sekali. Kira-kira ada di skala berapa saudara Imam akan melaksanakan solusi tersebut? Baik, mungkin di skala 5. Oke, berarti masih 50-50 mungkin ya. Jadi saudara Imam akan setidaknya sedikit bersungguh-sungguh dalam melakukan solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman, dari yang menjadi kurir ataupun menjadi bekerja part time begitu. Jadi karena waktunya sudah hampir 45 menit ya teman-teman, saya akan mereview terlebih dahulu terkait apa yang sudah kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan permasalahan dari saudara Imam terkait kesulitannya saudara Imam untuk mencari pekerjaan karena batas usia maksimal sebagai pelamar pekerjaan begitu. Dimana saat ini usia saudara Imam ini sudah mencapai usia 25 tahun dan saudara Imam ini sebenarnya mengembangkan skill di D3 teknik di Polban. Namun saudara Imam ini masih tetap kesulitan karena usianya yang sudah mencapai batas maksimal. Adapun saudara Imam ini sudah pernah bekerja di perusahaan obat dan juga sudah pernah bekerja di perusahaan Epson. Namun saudara Imam ini sampai saat ini masih akan tetap melamar ke perusahaan-perusahaan sehingga bisa mendapatkan pekerjaan tetap di sana. Namun karena tadi sudah mendapatkan solusi-solusi dari teman-teman, di mana yang pertama ada solusi dari Atrial yang mengatakan bahwasanya saudara Imam ini bisa mencoba untuk usaha kecil-kecilan dan juga bisa mengembangkan hobi otomotifnya ini menjadi sebuah profesi, misalnya menjadi YouTuber, lalu bisa mereview mengenai otomotif begitu. Lalu ada juga saran nih dari saudara Najla yang mana menyarankan agar meningkatkan kreativitas terlebih dahulu, dimana kita juga tahu bahwasannya kreativitas ini sangat berguna bagi kehidupan kita semua begitu ya. Lalu ada juga saran dari saudara Jilan yang menyarankan bahwasannya bisa mengisi waktu luangnya dengan bekerja jadi kurir atau di jasa pengiriman, dimana menjadi kurir ini merupakan salah satu pekerjaan part time yang bisa saudara Imam lakukan sambil menunggu pekerjaan tetap. Adapun solusi lain dari saudara Jilan yang menyarankan agar saudara Imam memanfaatkan kesukaannya terhadap Mobile Legends menjadi pekerjaan seperti joki karena pendapatannya yang cukup besar begitu. Lalu ada juga saran dari saudara Azmi yang menyatakan bahwasannya bisa bekerja sama terlebih dahulu melalui teman. Lalu ada juga dari saudara Adam yang menyatakan saudara Imam ini bisa bekerja part time di coffee shop karena coffee shop ini tidak memandang usia berapa untuk melamarnya.
Dan juga saudara Adam menyarankan agar saudara Imam ini terus memperluas relasi sehingga memperbanyak teman dan juga memperbanyak wawasan begitu. Lalu ada juga saran dari saudara Aurel yang menyarankan untuk membuka usaha kecil-kecilan juga. Dan yang terakhir ada saran dari saudara Najwa yang menyatakan bisa melamar ke perusahaan yang tidak memiliki batas maksimal usia atau ya seperti coffee shop seperti itu. Nah, adapun solusi yang menurut saudara Imam bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat setelah sesi konseling ini yaitu bisa melamar ke perusahaan coffee shop atau melamar ke perusahaan jasa pengiriman, atau apabila rencana atau ada rencana lain saudara Imam ini akan membuka usaha kecil-kecilan di bidang otomotif seperti itu. Nah, terkait kepuasan dari solusi teman-teman juga, saudara Imam menyatakan bahwasannya merasa sangat puas yaitu di skala 4 mengenai solusi yang sudah teman-teman berikan, dan juga saudara Imam akan bersungguh-sungguh dalam melakukannya solusi-solusi tersebut karena saudara Imam menyatakan bahwasannya ada di skala 5. Jadi saya ingin bertanya lagi, apakah saudara Imam sudah merasa cukup terselesaikan terkait permasalahannya? Sangat cukup. Oke, jadi saudara, solusi dari teman-teman ini sudah sangat bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan dari saudara Imam begitu ya? Oke, karena dirasa saudara Imam sudah merasa puas dan juga teman-teman sudah saling menanggapi dan saling memberikan jawaban dan juga membantu saudara Imam untuk menyelesaikan permasalahannya, saya ucapkan terima kasih juga atas ketersediaan teman-teman pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan sesi konseling yang kedua. Saya akan melakukan review terkait permasalahan dari saudara Imam melalui via WhatsApp begitu ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangannya terkait solusi yang sudah dilakukan. Dan juga untuk teman-teman semua, saya harap teman-teman dapat bisa menjaga kerahasiaannya setelah kita melakukan sesi konseling ini, agar kita semua bisa saling percaya lagi satu sama lain begitu. Karena sesi konselingnya sudah berakhir, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan yang saya lakukan terhadap teman-teman. Semoga teman-teman bisa memaafkan saya dengan senang hati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup sesi konseling yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.